Selamat petang saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus dimanapun berada. Izinkan saya Diakon Kris dari Sidang Jemaat Timika untuk membawakan renungan di petang hari ini, Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Saudara yang kasih, semoga di masa pandemi ini kesukaan engkau dan saya untuk menerima apa yang menjadi firman Tuhan tidak berkurang. Nats petang kita pada hari ini diambil dari Bilangan 11 ayatnya keempat sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kering. Kita tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara yang kasih, pesan dari Nats kita di petang hari ini adalah kita tidak terjebak di masa lalu, tetapi mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Kristus kembali. Saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, umat Israel sedang dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada umat Israel. Saudara yang kasih, selama 400 tahun lamanya orang Israel telah hidup di bawah perbudakan Mesir. Tetapi Allah memegang janjinya dan menuntun umat Israel menuju kemerdekaan di bawah pimpinan Musa. Saudara kasih, namun di dalam perjalanan mereka masih banyak kendala, masih banyak halangan yang mereka hadapi. Saudara kasih, selain kejaran dari tentara-tentara Mesir, mereka pun dihadapkan oleh ujian dari diri mereka sendiri. Saudara yang kasih, mereka pun merasa kelaparan, mereka pun merasa kesusahan, tetapi Allah tidak meninggalkan umat Israel, tidak meninggalkan umat pilihannya, tetapi Allah memberi mereka kemurahan berkat, memberikan mana, yaitu makanan yang turun dari langit kepada umat Israel. Mana turun bersama dengan embun pagi, di mana umat Israel dapat memanfaatkan mana tersebut sebagai bahan pokok makanan yang dapat mereka makan. Tetapi saudara-saudara yang kasih, di dalam perjalanannya umat Israel mulai jenuh. Mereka mulai mempertanyakan, mereka mulai membandingkan apa yang telah mereka terima, makanan mana yang telah Tuhan berikan kepada mereka umat Israel, dianggap mereka sebagai sesuatu yang monoton, makanan yang membosankan bagi mereka, saudara yang kasih. Tetapi mereka lupa, saudara-saudara, mana adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk memelihara kehidupan umat Israel agar mereka tetap bertahan di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, saudara yang kasih. Hal ini merupakan kurangnya pengandalan pada janji-janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, saudara yang kasih. Sekali lagi, saudara yang kasih, bangsa Israel menuntut yang lebih. Mereka ingin juga makan daging, saudara yang kasih. Hal tersebut semakin membuat murka Allah kepada mereka, saudara yang kasih. Tetapi sekali lagi, saudara yang kasih, kasih Allah begitu besar kepada umat Israel, saudara yang kasih. Allah mengirimkan burung-burung puyuh datang dan ke tenda-tenda mereka, saudara yang kasih, sehingga umat Israel yang menginginkan makan daging dapat mengambil burung puyuh tersebut dan dijadikan makanan mereka.
Tetapi saudara yang kasih, burung puyuh pun begitu banyak, tetapi ada sebagian umat Israel yang serakah sehingga mengumpulkan begitu banyak burung dan tidak memanfaatkannya, sehingga Allah pun murka kepada mereka dan menurunkan sebuah tulah, di mana tulah itu atau tempat itu dinamakannya Kibrot Tawa. Saudara yang kasih, tempat itu adalah di mana sebagian umat Israel pun dikuburkan di situ karena ketidaksetiaannya. Saudara yang kasih, Allah telah mengutus kepada kita Yesus Kristus yang adalah makanan untuk hidup yang kekal. Apa yang menjadi makanan bagi kita? Yaitu firman Allah yang hidup, yang memberikan kita kekuatan untuk kita tetap mengikuti apa yang menjadi pengajaran Yesus Kristus, apa yang menjadi teladan Yesus Kristus. Setelah kematian kurbannya, Yesus kembali kepada Bapanya dan berjanji untuk menyediakan tempat bagi para miliknya dan datang kembali bagi kita. Di dalam iman kita, janji ini berada di titik pusat. Apabila kita menyidukkan diri dengan hal ini, maka menjadi jelas bahwa kita hendaknya juga mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Apa yang menjadi masa depan kita? Yaitu menjadi sebagai pewaris tahta kerajaan surga. Janji Allah bagi kita pada masa sekarang bisa nampak seperti utopia yang tidak dapat dibayangkan. Utopia diartikan dari bahasa Yunani yaitu tidak dimanapun, saudara kasih. Terutama ketika logika dan penampakan harapan masa depan kita dipertanyakan di lingkungan kita. Dengan akal, masa depan yang dijanjikan kepada kita sulit untuk dipahami. Namun, hanya pengandalan kepada Allah lah yang memberi kepastian kepada kita. Saudara yang kasih, hendaknya kita selalu percaya bahwa dengan pengandalan kita kepada Allah, semuanya dapat kita arungi. Kita dapat selalu mempertahankan di dalam keimanan kita agar selalu kokoh, saudara yang kasih. Dan tetap di dalam pengandalan pada tuntunan Allah serta pengutusan Roh Kudus, di mana di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 disebutkan, roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kini Allah Roh Kudus, dengan mana kita dibaptis dan dengan karunia Roh Kudus kita dimeteraikan, mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk percaya dan meraih pengetahuan tentang rencana Allah. Kesedihan atas hal-hal baik di masa lalu hendaknya tidak mengaburkan pandangan untuk kebaikan di masa kini dan masa depan. Ketika kita memikirkan tujuan iman kita, maka terkadang kita kekurangan gambaran-gambaran yang kita perlukan. Tetapi hal itu sama sekali tidak boleh menjadi suatu utopia semata. Saudara-saudara yang kekasih, di masa sekarang ini hendaknya kita menjadikan firman Allah, menjadikan Injil Allah sebagai mana, sebagai makanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita mengikut kepada umat Israel yang pada masa pembebasan keluar dari tanah Mesir, yaitu sebagai sesuatu yang membosankan, sebagai sesuatu yang monoton. Tetapi jadikanlah firman Allah, Injil Allah sebagai kebutuhan kita, sebagai makanan kita sehari-hari. Tetaplah di dalam pengandalan, tetaplah di dalam tuntunan Allah, tetaplah setia di dalam janji-janji yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu mempersiapkan
kerajaan surga. Hendaknya kita selalu percaya di dalam tuntunan Roh Kudus, kita selalu percaya di dalam pengandalan kita kepada Yesus Kristus sebagai makanan yang hidup, makanan yang kekal bagi kehidupan rohani kita. Demikian renungan singkat di petang hari ini. Semoga dapat menjadi banyak berkat bagi kita semua. Amin.